warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya barang ini bisa bersaing di pasar, bisa bersaing karena harganya kompetitif. Yang kedua yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan mikronutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang ada di sini pakai. Siap. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Direktur Utama PT PN 3, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mundur lagi sini. Ya sahabat, pada tanggal 14 Maret kemarin ya sahabat ya, 2024, pabrik pertama ya, pabrik minyak goreng makan merah ya, minyak makan merah ya, yang berada di desa Pagar Merpu ya, sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo.
Jadi berdasarkan penjelasan dari Bapak Menteri Teten Mas Dugi ya, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, bahwasanya minyak goreng ini adalah minyak goreng yang bergizi ya sahabat ya. Dan selanjutnya nantinya akan dibangun ya sekitar 200 atau 500 pabrik ya, karena menurut Pak Teten bahwasanya membangun pabrik ini hanya memerlukan dana sekitar 5T ya. Dana itu bisa berasal dari dana DPDKN ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah petani itu petani yang sudah tergabung dalam koperasi ya, bukan hanya nanti menjual TBS saja, tapi petani akan menikmati ya, ataupun menggunakan minyak makan ini ya, minyak makan goreng merah. Karena kalau sudah banyak pabrik berarti nanti harga minyak makan merah akan lebih baik ataupun lebih terjangkau ya, bisa dibeli oleh para petani ya. Jadi kita di sini sangat ini ya, sirkulasi ya, sangat berkesinambungan ya, berhubungan deh. Jadi nantinya para petani tidak hanya menjual TBS saja, tapi bisa menikmati hasilnya, yaitu berupa minyak goreng merah. Nah nanti kata Pak Menteri bahwasanya akan dibangun sekitar 200 pabrik minyak makan goreng merah ya, seperti yang ada di Pagar Merbo ini ya. Jadi setelah nantinya para petani yang sudah tergabung dalam koperasi ya, jadi diharapkan nantinya para petani akan lebih bagus tingkat kehidupannya ya, karena dapat menikmati minyak makan yang bergizi, minyak goreng yang bergizi yang tentunya nanti bisa membuat keluarga dari para petani ya dalam menikmati sajian makanan yang melalui minyak goreng ya, yang dimasak dengan minyak goreng, yang diolah dengan minyak goreng. Tentunya nantinya para petani dan keluarganya akan hidup lebih mapan ya, lebih sehat lagi, karena telah menggunakan minyak goreng yang telah bergizi ya, minyak goreng bergizi seperti minyak goreng minyak makan merah ini ya sahabat ya. Nah jadi dalam kata penjelasannya kepada media bahwasanya Pak Teten ini tetap komitmen kepada koperasi yang tergabung dalam petani yang tergabung dalam koperasi persawitan ya. Jadi diharapkan nantinya akan dibuat pabrik-pabrik seperti ini ya, pabrik-pabrik seperti di Pagar Merbo ini ya. Kalau kita lihat di sini pabrik ini tidak terlalu besar ya, tidak berhektar-hektar ya. Jadi membuat pabrik seperti ini sangat gampang ya, sangat tidak terlalu rumit gitu ya kata Pak Menteri ya. Jadi cukup dengan kalau 200 pabrik akan kita bangun, cukup memerlukan dana sekitar 5T atau 5 triliun ya sahabat ya. Berikut sahabat kita ikuti bagaimana Pak Menteri menjawab satu pertanyaan dari para awak media ya. Pak Teten Mas Dugi ya, menteri yang selalu berpenampilan sederhana ya. Bahkan di menteri Pak Jokowi ini adalah Pak Mas Dugi adalah menteri yang orang bilang menteri yang paling miskin ya. Jadi kalau kita lihat dari penampilan Pak Menteri memang kita lihat sederhana ya, orang yang sederhana, dan dalam hal untuk menyampaikan
tanggapan-tanggapan yang diminta oleh para wartawan, Pak Menteri selalu menjawab dengan angka-angka ya. Nah, mari kita lihat sahabat ya bagaimana hasil wawancara para awak media dengan Pak Menteri Teten Mas Duki di sela-sela acara peresmian pabrik minyak makan merah atau minyak goreng makan merah ya di Pagar Merbu pada tanggal 14 Maret 2024 ya. Berikut sahabat, mari kita ikuti liputannya. Pak Goni, Pak Goni. Pak Dirut. Ya. Ya gimana Pak, ada ketertarikan buat bahan terangannya? Iya, ini kita mau congratulate dulu sama Pak Teten, karena Pak Teten ini setahun terakhir nyiapin pabrik buat ini sama Pak Goni PTPN. Jadi tahun lalu kita semua diundang ke sini untuk melihat ya, bikin demo apa semua, terus ada miniaturnya. Hari ini ternyata bisa gitu ya. Dan saya tadi bilang Pak Teten sampaikan akan bangun 10 pabrik lagi ya, 10 pabrik lagi. Nah, kalau udah seperti itu berarti nanti minyak, utamanya minyak masak ya, kalau di sini namanya minyak makan ya. Minyak makan ini nanti bisa harganya bisa baik. Dan saya minta tolong sama Pak Teten, ini harga kalau boleh lebih murah dari kita. Dan consider vitamin A sama E-nya lebih tinggi. Ya, kandungan vitamin A sama E-nya lebih tinggi. Nah, nanti setelah ini sama Badan Pangan, ya tentunya sama Bulog, ya sama ID Food RNI. Jadi persiapan untuk menyerap pasarnya kira-kira berapa Pak kalau jadi Bapanas? Udah pokoknya Pak Teten berapa aja nanti tak jualin deh. Itu nggak ada kekhawatiran dengan pemain besar Pak kalau diserap? Loh, bukan kekhawatiran, justru nanti diajak. Gitu. Ini akan memperbaiki suplai minyak makan ke masyarakat. Jadi ada banyak pilihan. Variasi. Pak, ini bisa alternatif buat bansos dulu nggak bisa? Iya, buat bansos. Jadi gantinya pakai minyak makan merah gitu. Untuk stunting sebenarnya. Nanti saya sama Pak Hasto ya. Pak Hasto sama BKKBN. Stunting itu gini kan, stunting itu yang sulit itu kan terkait dengan pola hidup. Nah, susah untuk ngajarin mereka makanan yang bergizi gitu. Tapi segala macam kan di kelas bawah itu digoreng. Ya. Nasi goreng, mie goreng, tempe goreng, apalagi jangan digoreng. Nah, intervensinya yang paling bagus untuk meningkatkan gizi lewat minyak makannya, minyak gorengnya yang bergizi. Dan ini udah memenuhi syaratnya. Maka saya sampaikan ke Pak Hasto kasih setuju. Karena udah dapat ini dari BPOM kan. Kita harus tingkatin lagi pabriknya lagi, kapasitasnya lagi untuk diserap nanti. Iya, supaya nanti kan memenuhi. Ya kan sebenarnya gini, ini kan dana BPDKS. Di BPDKS itu kan ada dana milik petani. Kan? Kalau saya bangun 200 pabrik itu hanya 5T. 5T, sementara dana petani di BPDKS lebih dari 70 triliun. Kita nggak kerennya apa? Kerennya itu nanti petani itu menikmati. Kalau dibentuknya koperasi, ya Pak Teten udah siapin itu. Jadi petani bisa menikmatin keuntungannya. Jadi sirkular ekonomi. Jadi nggak hanya jual TBS-nya aja. Nah, Pak, penegasan berarti ya Bapak tertarik juga bakal menyerap ini untuk untuk cadangan minyak pemerintah. Jadi dari awal Pak Teten udah nyiapin ini dari setahun lalu ya, dengan Pak Presiden, dengan Pak Goni. Kita kan tadi ke sini ya, ini hasilnya. Ya kalau ini nanti tergantung Pak Teten mau produksi berapa banyak ya. Oke. Ya. Kita diserap. Nah, ya. Ini bisa menjadi penstabil. Ada BPOM-nya loh, keren loh. Makasih Pak Teten, makasih Pak Ari.